sukses dunia akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, Zikir, zikir, Bismillah. bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV yang dirahmati Allah SWT, kembali bersama saya Kang Hadi dalam acara Ngobrol bareng alumni Alfida, ya. Kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu alumni yang sukses juga kuliah di luar negeri, ya, salah satu negara yang sangat terkenal, ya, kita tahu, ya, negara Islam. Nah, semoga obrolan kita dengan alumni ini akan menginspirasi dan juga memberikan pencerahan untuk anak-anak muda milenial yang pada saat ini akan melanjutkan untuk kuliah, baik itu di dalam negeri maupun terutama di luar negeri. Bersama saya telah hadir, ya, Mas Sabit, ya, Muhammad Sabit. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas kelihatan banget sehatnya. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Ya, Bapak panggil Mas Sabit aja ya. Ya, Bapak. Mas Sabit aja. Dipanggilnya juga dari dulu Mas Sabit. Atau Sabit. Oke. Baik, mungkin biar lebih kenal nih Mas ya. Saya juga masih belum begitu kenal. Sahabat Alfida ini biar lebih kenal. Mungkin kenalan dulu nih Mas. Ya, perkenalan singkat dari Mas Sabit. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sabit. Saya alumni SD, SMP juga. Wah. Dan alhamdulillah SMA juga di Alfida. Kalau di SMA saya di angkatan kedua. Untuk sekarang alhamdulillah bisa berkuliah di Kırklareli University di jurusan Teknik Mesin di negara Turki. Sekarang sudah tahun ketiga, mau masuk tahun keempat di Turki dan udah kuliah di tahun kedua di Teknik Mesin ini. Kuliah di Turki agak sedikit berbeda kalau di kampus saya, jadi tidak dengan semester, tapi dengan per tahun. Tapi di kampus lain di Turki juga ada yang pakai semester, gitu. Untuk tempat tinggal, mungkin kalau di Indonesia saya tinggal di perumahan Puri Cendana, dekat dengan Pak Rosyad. Masya Allah. Sekolah SMA IT, Mas. Iya, betul Bapak. Oke, segitu mungkin Pak perkenalan. Iya, berarti sudah 2 tahun kuliah di sana ya Mas ya. Sedangkan kalau tinggalnya udah 4 tahun di sana ya? Kalian udah 4 tahun Pak, karena awal saya ada fokus bahasa dulu 1 tahun. Oh iya, dan harus ada fokus bahasanya dulu gitu. Dan ini sudah jalan yang keempat. Masya Allah ya. Tadi luar biasa ya, ternyata sekolahnya mulai dari SD, SMP dan SMA dari Alfida ya, Masya Allah. Iya. Keluarga Alfida benar ya, Insya Allah. Keluarga Alfida. Ya, baik. Tadi kuliah di sana, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa, apa yang motivasi Mas ingin kuliah ke luar negeri? Oh, kalau untuk kuliah ke luar negeri Bapak, sebenarnya sudah dari SMP, SMA sudah diarahkan oleh Abi untuk Sabit kalau bisa kuliah ke luar negeri gitu. Dan setelah berjalannya waktu, perbedaan yang saya dapatkan dari kuliah di luar negeri itu adalah sebuah pengalaman sebenarnya, di mana banyak sekali pengalaman yang tidak akan kita dapatkan kalau kita kuliahnya di dalam negeri, gitu Pak. Sebenarnya salah satu kelebihan yang paling menonjol dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri itu adalah sebuah pengalaman. Saya bisa mempelajari pengalaman itu benar-benar lebih penting dibanding dengan apa yang banyak didapatkan di dalam kelas. Makanya itu saya juga melihat ada teman-teman ayah, teman-teman umi, gitu, ataupun saudara-saudara yang kuliah di luar negeri itu entah kenapa pemikirannya itu pasti
ada bedanya, ada lebihnya dibanding dengan saudara-saudara atau teman-teman Abi dan Umi yang lulusan sini. Itu sangat kelihatan bedanya, Bapak. Dari Iya. cara ngomong, cara menghadapi masalah dalam hidup ataupun dalam kerjaan, pasti ada lebihnya dan ada bedanya. Begitu. Masya Allah ya, berarti pertama memang karena memang motivasi dari orang tua gitu ya Mas ya, tambah lagi memang keinginan dari diri sendiri juga memang sesuai, dan Masya Allah memang qadarullah Allah pun mengizinkan Mas bisa kuliah di luar negeri ya, Masya Allah. Iya, betul itu, Bapak. Dan memang tadi salah satunya yang ingin dicari adalah pengalaman yang lebih daripada yang ada di Indonesia. Pengalaman lebih, Bapak. Baik, Mas, bisa diceritakan nih, Mas, prosesnya Mas itu dari kemudian SMA, kemudian bisa kuliah di luar negeri, seperti apa prosesnya itu, Mas? Jadi saya mulai lulus SMA saja ya, Pak ya, biar ada ceritanya. Iya. Jadi pertama saya lulus dari SMA IT Alfida. Saya sudah mulai dari situ sudah mulai apply, Pak, untuk kuliah. Jadi saya memang kuliah itu kalau nggak mau murah, maunya gratis sebenarnya. Walaupun sebenarnya orang tua mampu untuk bayarin, tapi saya memang maunya 2 itu dan 1 lagi jauh. Dalam arti merantau istilahnya. Jadi saya sesuai dengan kualitas juga itu, Pak. Jadi saya nggak pernah apply UNJ yang di Jakarta, apply UI yang di Depok, apply Unpad, ITB yang di Bandung, itu saya nggak pernah gitu. Tapi memang minimal saya pengennya Bandung sebenarnya. Saya pernah apply di ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Waktu itu dapat juga di sana teknik mesin, dan waktu itu saya dapat juga di Sumbawa akhirnya. Nah, yang di Sumbawa ini saya dapat teknik metalurgi material. Nah, qadarullah kalau setelah istiharoh itu, entah kenapa Abi dan Umi itu sangat seraknya saya ke Sumbawa. Setelah sebelumnya SNMPTN nggak dapet, SBMPTN juga memang nggak dapet, dan sudah apply di kampus-kampus negeri itu memang nggak dapet juga gitu, Pak. Hampir kayak kalau nggak diterima itu ya udah biasa gitu, Pak. Kalau lagi itu kayak udah tangguh ya. Saking seringnya nggak diterima tuh jadi kayak ya udah berarti nggak dapet, berarti memang udah mindsetnya bukan di sini rezekinya. Akhirnya apply lagi. Berarti dan karena memang tawakalnya ya udah tinggi gitu ya. Udah, jadi Abi itu udah kayak tenang. Itu nggak diterima itu bukan berarti Sabit nggak cocok, bisa jadi Sabit cuma kalah posisi atau kalah apa di daftar gitu. Jadi saya memang udah terus mencari gitu, dan alhamdulillah di Sumbawa itu memang rezekinya di sana, Pak, pertama. Terus kedua, alhamdulillah di sana beasiswa, jadi gratis gitu. Dan saya memang pengennya jauh kan. Pas saya apply itu juga saya apply-nya di Unair, Surabaya, terus di Brawijaya, Malang, dan memang pengennya ngerantau gitu. Sebenarnya juga saya kurang serak ke Sumbawa pertama, karena ya kita dari kecil di Bekasi gitu, Pak, di Bekasi, Jakarta, dengar nama Sumbawa aja tuh pertama kali. Pertama kali tuh dengar nama Sumbawa, itu kota kayak gimana, budayanya kayak gimana, entar di sana saya kayak gimana. Bukan takut untuk ngerantaunya, bingung, belum punya bayangan sama sekali gitu, Pak. Kalau untuk misalkan saya dapat di Malang, saya kan orang Surabaya, orang Madura, Pak. Untuk dapat di Malang ya udah biasa karena udah pernah ke sana dan lain-lain. Kalau untuk ke Sumbawa itu kayak ya udahlah. Akhirnya niat saya di sana benar-benar cuma untuk berbakti sama orang tua, cuma untuk nurut. Sebenarnya kalau memang saya pengennya saya bisa ngambil yang di Bandung, Pak. Ya, yang di Bandung waktu itu alhamdulillah dapat teknik mesin juga di ITENAS. Nah, ini untuk demi nurut orang tua, dan waktu itu juga yang luar negerinya nggak dapat. Pernah apply Jepang, terus Turki juga apply, sama Jerman, itu nggak ada yang dapat. Nah, kalau yang Jerman waktu itu ada peluang, cuman
kendalanya ada di dana, ada di dana waktu itu Pak. Jadi deposit negaranya itu sangat tinggi waktu itu. Nah, jadi setelah 1 tahun saya nurut dengan kemauan Abi dan Umi. 1 tahun berjalan kuliah di Sumbawa, yang alhamdulillah gratis. Jadi bisa sesuai. Sebenarnya memang pengen jauh. Nah, itu dapat jauh banget akhirnya. Bukan cuma dapat jauh, akhirnya dapat jauh banget gitu. Nah, setelah 1 tahun, saya sebenarnya masih penasaran Pak dengan PTN itu. Iya. Gitu. Akhirnya 1 tahun sambil saya kuliah, saya sambil belajar lagi. Jadi ternyata materi-materi yang ada di kampus itu tidak jauh dengan yang ada di SMA, cuman bedanya yang di kampus itu sudah fokus sesuai dengan jurusannya. Akhirnya saya masih oke pelajarannya, matematika fisika itu, karena di teknik juga. Setelah 1 tahun saya coba lagi SBMPTN. Iya. Akhirnya. Pas tahun saya kan SBMPTN masih boleh sampai 3 tahun ya Pak, setelah kelulusan itu. Betul. Jadi saya coba lagi. Waktu itu SBMPTN saya ngambil 3. Ngambil teknik mesin semua. Karena saya waktu itu sudah tinggal di Sumbawa, jadi zonasinya kan jadi Sumbawa gitu. Iya. Jadi NTB. Jadi saya ngambil di Mataram, ngambil di Udayana Bali, sama ngambil di yang luarnya ngambil UI waktu itu. Dan alhamdulillah dapat yang di Mataram, teknik mesin. Nah, waktu itu sempat mau apply lagi ke luar negeri, ke Turki gitu memang. Memang pengen fokus ke Turki akhirnya. Setelah nyoba ngerayu-ngerayu ke Umi, waktu itu Turki lagi ini Pak, baru selesainya kudeta. Tuh. Di kondisi kudeta tuh jadi Umi ngeri-ngeri gitu. Awalnya nggak disetujui. Jadi dan saya mau pindah ke Mataram itu juga nggak disetujuin katanya. Kenapa nggak boleh Mi? Orang sama-sama jauh. Ngapain sampai di sana? Terus malah jadi sekolah negeri. Nanti istilahnya likoknya nggak jalan, ininya nggak jalan. Sedangkan kalau di Sumbawa itu alhamdulillah likoknya jalan, Ustaz. Terus lebih bisa dipantau sama Umi. Walaupun sebenarnya jauh, nggak tahu sih gimana caranya Umi mantau sama Abi. Saya juga nggak merasa dipantau sebenarnya. Entah kenapa Umi lebih percaya saya di sana gitu. Dan akhirnya saya udah sempat putus asa. Udah, ya berarti hilang lah udah ini ke luar negeri sama ke negeri gitu. Negeri masih ada keinginan ke luar negeri ya, Mas ya? Masih ada pengen, Ted. Sebenarnya masih ada. Masih kuat banget, makanya saya pengen apply lagi tuh. Gitu. Justru, nah kan pas liburan itu saya pulang, akhirnya liburan semester genap pulang di Indonesia, masih di Indonesia, terus di Bekasi 3 bulan itu, Hamin 2 minggu sebelum balik ke Sumbawa, lebih persisnya setelah sholat Jumat, saya masih ingat banget. Setelah sholat Jumat, Umi itu tiba-tiba ngasih website. Nah, nih apa namanya daftar nih. Apa Mi? Saya udah kesel waktu itu. Udah belajar susah-susah dapetin PTN, nggak boleh masuk. Mau daftar ke Turki juga nggak boleh. Udah males gitu. Udah. Jadi tiba-tiba tuh Umi, Mina daftar. Saya buka. Ini apa? Awalnya bahasa Turki semua. Saya belum tahu bahasa Turki waktu itu juga. Masih kosong juga masalah Turki waktu itu. Jadi terus saya translatein ke Inggris semua akhirnya. Ini boleh. Iya boleh. Kalau Sabin mau daftar, kalau nggak mau nggak usah. Istilahnya gitu garis besar waktu itu. Walaupun ngobrolnya panjang sebenarnya. Cuman Umi pengen. Ya udah coba daftar deh. Ya daftar. 1 minggu saat pengumumannya datang lagi hari Jumat sebelum sholat Jumat. Jadi jam 10-an. Jam 10-an itu Umi dapat email, saya dapat email, tapi Umi waktu itu yang buka duluan. Dan alhamdulillah ini diterima akhirnya. Masya Allah. Jadi mungkin kalau orang-orang perjuangan kuliah ke Turkinya tuh belajar terus sampai les sana sini siang malam.
Kalau saya alhamdulillah rezeki ke Turkinya itu lewat nurut sama orang tua, Ustaz. Masya Allah, iya iya. Jadi memang benar-benar itu ke Sumbawa nurut sama Umi, sama Abi. Terus untuk dapat PTN lagi itu juga minta restu sama Umi, sama Abi. Jadi saya kan tes SBMPTN itu kan di Lombok, di Mataram waktu itu. Jadi telepon lewat jauh, Mi minta doa gini gitu, mau ujian ini itu gitu. Waktu itu juga pakai tabungan, udah mulai pakai tabungan sendiri, daftar sini-sininya gitu. Cuma minta doa, walaupun dapat tapi nggak diambil. Nah, ini pas Umi ridho saya ke luar negeri ke Turki dan alhamdulillah langsung dapat. Jadi jalan saya memang langsung lewat nurut, lewat orang tua gitu kan. Jadi setelah dapat saya langsung urus-urus berkasnya selama 2 minggu dan saya kan masih ada beasiswa di Sumbawa itu. Kan namanya saya juga anak beasiswa kan gak enak kalau langsung pergi Iya. Akhirnya saya dan barang-barang saya juga masih ada di Sumbawa waktu itu. Jadi saya pulang ke Sumbawa, ngambil barang-barang, pamit, langsung balik lagi, akhirnya berangkat ke Turki. Dan padahal berangkat ke Turki masih ini, nggak punya keluarga, nggak punya kenalan. Terus di kota saya belum ada orang Indonesia juga. Jadi benar-benar kayak ini mau ngapain sih ya gitu, nggak ada kenalan juga. Jadi modal nekat sebenarnya juga. Walaupun ada yang bantuin, tapi juga sebenarnya kayak modal nekat. Yang bantuin juga saya sebenarnya nggak kenal gitu. Cuman alhamdulillah memang udah jalannya. Terus di sini juga lumayan survive juga. Pas di awal-awal itu kan nggak ada orang Indonesia gitu. Jadi nggak ada yang bantuin gini gitu. Belum ada yang ngerti bahasa gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu memang kalau memang udah hati tenang berangkat gitu, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Jadi kalau dari kisah saya sih, perjalanan saya dapat dari nurut sama orang tua, ridho orang tua gitu, Sat. Berarti Gitu. Masya Allah. Artinya ternyata ya keinginan kita itu memang tidak selalu bisa tercapai gitu Mas ya awalnya. Tapi kemudian ketika kita mengutamakan keridhaan orang tua, taat kepada orang tua, ternyata buah di akhirnya itu yang manis ya, Mas ya, Masya Allah, gitu ya. Jadi lebih tepatnya gini Pak, jadi keinginan kita itu bukan berarti akan selalu tercapai, mungkin Allah kasih jalan lain. Nah, biar lebih lewat terasa jalan manis, lain. ya. Bisa jadi Allah mau nguji saya dulu waktu itu. Iya, betul. Ini mau nurut nggak nih? Tapi pantas nggak nih berangkat nih? Makanya saya diuji dulu nurut sama orang tua setahun di Sumbawa. Dan di Sumbawa juga saya nggak kenal siapa-siapa. Sumbawa itu kan masih kota, masih banyak hutan gitu Pak. Saya kayak dilempar lah istilahnya ke sana. Ya. Justru memang di situ, justru di benturan terakhir ya. Pada saat Mas itu, aduh, mau nurut atau udah nurut aja, walaupun dengan ini ya, pas lagi dengan berat hati gitu. Berat hati pada Jumat itu, kemudian ternyata Allah berikan hadiah yang terbaik gitu ya, Mas ya. Ya. Iya tuh benar. Pada saat itu langsung deh. Nangis segala macam dapat diterima itu. Iya. Nah, kalau itu kan perjalanan realnya gitu ya Mas ya. Tapi pasti Bapak yakin Mas sendiri ada nih perjalanan spiritualnya, artinya amalan ibadah yang dilakukan Mas nih untuk menguatkan bahwa harus ridho, harus ikhlas ngikutin orang tua gitu, harus taat kepada orang tua walaupun berat hati dan sebagainya. Nah, gimana tuh amalan ibadah seperti apa yang Mas lakukan supaya Mas tetap terus taat kepada orang tua tuh walaupun keinginan Mas belum tercapai itu seperti itu? Kalau untuk amal ibadah mungkin sesuai dengan yang dinasehatkan dari semasa sebelum-sebelumnya ya Pak, kayak yang sama pas jadi kebiasaan-kebiasaan Al-Fida yang tilawah, terus sebelum masuk sekolah kita suruh sholat duha dulu, terus tilawah pagi, terus kayak semenjak biasa Pak anak-anak SMA kelas 3 tuh kalau udah mau lulus biasanya tuh rajin Pak. Biasanya begitu tuh. Tahajudnya, tilawahnya, duhanya, Masya Allah. Al-Suratnya ya. Duhanya kan udah dibiasain kalau di Al-Fida. Terus
tilawah paginya, mungkin tambah-tambahannya kayak tahajud. Mungkin ibadah tambahannya nurut sama orang tua itu juga sih Pak. Kalau menurut saya yang paling berefek sama saya ya, Betul, betul. karena tambah lagi merantau itu merasakan banget Pak, jauh dari orang tua. Dimana misalkan punya masalah sedikit, itu nggak bisa langsung ngomong sama Abi Umi itu nggak bisa. Iya, iya. Bagaimana khawatirnya mereka nanti. Jadi itu juga salah satu bentuk membahagiakan orang tua itu kan juga ibadah Pak. Kalau yang saya dapat. Jadi semakin orang tua yang tenang itu dan kita bisa menghadapi masalah dengan sendiri. Jadi itu mungkin yang paling berefek sama saya. Gitu Pak. Masya Allah, luar biasa Mas ya. Artinya memang ya intinya memang amalan ibadah yang sudah diberikan ya, dibiasakan oleh Alfida mulai dari SD, SMP, SMA itu sebagai pondasinya ya Mas ya. Dan ternyata itu membentuk Mas ya menjadi yang kemudian memiliki sikap yang taat kepada orang tua seperti itu, dan itu menjadi kunci kesuksesan Mas bisa kuliah ke luar negeri. Masya Allah, barakallah. Ya semoga nanti sahabat Alfida TV, ada yang di rumah gitu kan yang ingin kuliah ke luar negeri dan sebagainya bisa belajar dari Mas Sabit nih ya. Ya. Insyaallah. Tidak, terutama ya Masnya. Ya. Ya, insyaallah. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih Mas, setelah proses untuk masuk ke kuliah di luar negeri itu ada jalur apa saja Mas? Biar nanti bisa kita ikuti gitu. Seperti apa? Jadi kalau untuk jalur ini umum ya Pak ya, seluruh luar negeri. Oh gitu, gitu. ya Pak. Jadi pertama itu ada beasiswa. Yang paling populer nih. Karena yang masih ada di orang-orang Indonesia, mindset kuliah ke luar negeri itu mahal pertama. Iya. Katanya nih ya, katanya. Katanya ya, Mas sendiri udah ngerasain gimana? Katanya mahal pertama. Makanya orang-orang Indonesia itu kayak enggan mau kuliah ke luar negeri karena mahal. Dan enggan kalau nggak beasiswa karena takut mahal dan lain-lain, kejebak di luar dan lain-lain segala macam. Itu pertama Pak, beasiswa. Kalau beasiswa itu biasanya sudah dibuka karena beasiswa itu kan perlu seleksi ya Pak, jadi nggak mungkin deket-deket. Bisa anak-anak kan UN itu sekitar Maret, terus udah mulai masuk kampus itu sekitar hampir September. Nah, biasanya beasiswa itu sejak Januari itu sudah ada pengumuman biasanya. Seleksi sudah ada pengumuman pendaftarnya kapan, ininya kapan, apa seleksi, wawancara, ujian dan lain-lainnya. Karena besok kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang cuma berkas, ada yang bisa pakai ujian, ada yang bisa pakai syarat TOEFL, IELTS, SIT dan lain-lain gitu. Terus kedua, lewat mandiri. Jadi mandiri itu memang harus punya nyali sebenarnya. Jadi harus, kalau memang orang harus dibiasakan ini ngulik-ngulik gitu memang. Jadi cari-cari kampus luar negeri, cari website kampusnya, cari tahu cara daftarnya dan lain-lain. Sebenarnya mudah, sama dengan kalau kita mau kuliah di Indonesia, kita harus kunjungi website kampusnya, kita buka link pendaftarannya dan lain-lain. Cuman bedanya berkas kita sudah harus bahasa Inggris. Minimal, Ustaz. Nah, itu minimalnya. Dan itu sih yang nggak banyak orang tahu di Indonesia. Kenapa orang Indo maunya kalau keluar negeri ya beasiswa, kalau nggak beasiswa nggak mau, karena biasanya beasiswa kan diurusin Ustaz, biasanya. Sebenarnya mandiri pun itu mudah Ustaz sebenarnya. Banyak kampus-kampus di luar negeri itu yang pakai berkas doang sebenarnya. Bukan cuma di Turki, Sat. Kayak di Korea, di Jepang, bahkan Jerman sekalipun tuh banyak Sat yang berkas aja. Gitu. Terus kedua, ya jalur prestasi. Ya, prestasi kayak ya anak-anak Olimpiade, Hafizo, itu segala macem. Itu bisa lah. Maksudnya pasti ada jalurnya biasanya mereka. Gitu bisa kalau jalur-jalur untuk kuliah ke luar negeri. Dan setelah diterima itu pengurusannya juga sama. Kita ngasih
apa namanya, ijazah, transkrip. Bedanya kalau luar negeri mungkin ditambah paspor, surat letter of acceptance. Jadi surat jadi orang tua tuh sudah ridho gitu kita berangkat. Surat persetujuan biasanya namanya kalau di Indonesia. Terus tambah lagi apa translate bahasa Inggris di berkas-berkas kita, raport dan lain-lain. Itu aja sih bedanya, sebenarnya sama bedanya. Cuman sama syarat-syaratnya, cuma bedanya kita jadi kayak double syaratnya karena ada yang aslinya dan ada yang bahasa Inggrisnya minimal. Ya, Gitu mungkin. itu secara umum dan termasuk di Turki juga seperti itu, Mas ya. Ya, betul, Zat. Ya. Betul. Baik, berarti harus kalau ingin kuliah di luar negeri gitu ya, jalur-jalurnya harus aktif kitanya. Aktif mencari informasi ya. Dan Januari Informasi. mulai banyak seleksi untuk beasiswa ya, untuk bisa Beasiswa. Karena yang paling pertama kan memang beasiswa ya Pak, yang harus dikejar sebenarnya. Nah setelah beasiswa itu baru yang reguler, yang lewat agent dan lain-lain itu biasanya belakangan. Yang pertama itu beasiswa. Beasiswa itu biasanya Januari, Februari sudah mulai keluar infonya. Termasuk di Turki juga. Mas, mungkin bisa ceritakan hari-hari pertama kuliah di Turki seperti apa nih? Biar nanti adik-adik kelas penasaran. Kuliah di luar negeri kayak gimana sih? Gitu. Kuliah di Turki pertama kali. Jadi tahun pertama kan saya bahasa dulu ya Pak ya. Bahasa, jadi ya. memang bahasa itu kan menjadi gerbang gitu. Jadi bahasa itu akan sangat mudah dipelajarin kalau kita di tempatnya. Maksud saya, jadi kayak saya pertama berangkat ke Turki itu nggak ada sama sekali basic bahasa Turki. Masya Allah. Sama sekali. Saya mungkin dulu ada basic bahasa Arab, pernah di pondok, terus ada basic bahasa Inggris juga, karena pernah di teknik dan pernah liburan program parenya Alfida waktu itu. Alfida Tapi juga. kalau bahasa Turki, saya nggak ada basic sama sekali. Jadi pas saya sampai di Turki itu, speaking saya jalan terus. Pas udah mulai kuliah itu kan dengan native Pak. Jadi cara belajar yang benar itu, kalau yang terkenal di Indonesia mungkin kayak Oxford atau itu biasanya kan mereka udah terkenal kayak LA, English First, segala macam itu. Jadi belajar itu bahasa, misalkan contoh kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kamusnya artinya harus bahasa Inggris lagi. Gitu. Jadi bukan bahasa Inggris Indonesia. Itu orang jadi kalau itu akan lebih susah. Tapi kalau kayak kamus Oxford gitu, bahasa Inggris artinya itu bahasa Inggris lagi gitu. Jadi harus lebih mudah tuh belajarnya di native biasanya. Nah, kalau saya pas pertama-tama di sini karena jadi ada lah Pak istilahnya 2-3 bulan pelangap-pelongonya gitu awal-awal karena nggak ada basicnya bahasa Turki sama sekali Pak. Bahasa isyarat jangan-jangan. Betul itu Pak, bahasa tubuh kita udah kayak orang gagu. Kembali ke bahasa paling dasar. Mau beli barang harus cari dulu gambarnya, ditunjukin saya cari ini. Terus kalau nawar juga Pak, saya tunjukin kalkulator, kayak belum tahu cara ngomongnya. Segitunya masih bisa nawar ya? Iya masih bisa nawar harus. Orang Indonesia harus. Banget. Terus tambah lagi jadi saya karena sering aktif begitu Pak, jadi sampai dimarahin akhirnya sama dosen saya. Katanya, saya sampai diingat karena saya kalau misalkan ditanya paham udah paham, saya jawabnya yes. Harusnya kan misalkan tanyain anladen mah gitu, kalau dalam bahasa Turki anladen mah kamu udah paham, saya harusnya jawabnya anladım. Teman-teman tuh udah mulai biasa, tapi kalau saya kayak yes I understood, saya sampai di no English sabit no English, sampai diingetin. Saya sampai diingetin banget sama dosennya itu. Karena speaking out itu sempat jalan kan, akhirnya dengan berjalannya waktu, nah kalau saya gini Pak, saya memang, kalau saya kan kuliah ke Turki ini bukan beasiswa, reguler, dan alhamdulillah dapat kampus yang bersubsidi, murah juga, negeri juga, alhamdulillah. Jadi kan tadi yang saya bilang, saya kuliah kalau nggak mau murah, maunya gratis. Gratis. Jadi alhamdulillah kuliah murah ini juga awal-awal masih abid umi, tapi
Alhamdulillah kesini-sini sudah saya sendiri yang bayar kuliahnya karena murah itu. Jadi lewat tabungan, lewat hasil kerja dan lain-lain juga. Udah, kita harus ini saat menemukan cara belajar. Cara belajar kita sendiri karena anak-anak kan yang saya tahu beda ya Pak cara belajarnya. Ada yang visualisasi, ada yang audio, ada yang apa lagi satu lagi itu kan beda-beda itu. Nah kita harus menemukan gimana caranya belajar kita. Nah kalau saya menemukan cara belajar saya lewat hobi saya Sat. Apa Jadi dari dulu memang hobi saya jalan-jalan Sat. tuh? Jadi 3 bulan di Turki itu saya udah jadi translator. Translator Jadi, bahasa apa? nekat. Turki? Bahasa Jadi tour guide. Oh, tour guide, Masya Iya, Allah. jadi tour guide. Jadi 3 bulan pertama itu saya udah nekat jadi tour guide. Jadi dengan bayaran yang enggak seberapa, tapi memang saya niatnya memang udah niat dari sebelum berangkat pengen ke Turki terus ambil kuliah sambil kerja dan kebetulan saya alhamdulillah dapat kerjanya yang sesuai dengan hobi dan saya bisa belajar di situ. Jadi sambil jadi tour guide itu kan tamunya kan orang Indonesia ya Pak, sedangkan tour guide-nya itu orang Turki. Jadi tapi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki sendiri juga. Jadi dan alhamdulillah memang rezeki saya waktu itu tour guide pertama saya itu dosen Sat. Jadi dia dosen di salah satu kampus juga dan dia punya kerjaan sampingan jadi tour guide. Nah, akhirnya saya bilang ke dia, Pak, saya baru di Turki dan saya ini pertama kali saya jadi tour guide. Tolong bimbing saya, bantu saya. Oh, kamu baru? Iya, nggak apa-apa. Saya senang kalau anak baru mau belajar gini gitu. Terus kamu mau saya jelaskan pakai bahasa Turki atau pakai bahasa Inggris? Saya mikir, kalau saya dijelasin pakai bahasa Inggris, buat apa saya jadi tour guide? Nanti mungkin bahasa Inggris saya makin bagus, cuman nggak terlalu berkembang gitu. Tapi kalau saya dijelasinnya pakai bahasa Turki, saya harus mengartikan ke bahasa Indonesia, kan saya akan mengalami kesalahan-kesalahan itu tuh Pak. Istilahnya kalau kata-kata quotes mah, semakin banyak kesalahan, itu semakin dekat sama kesuksesan. Jadi kita harus menghabiskan kesalahan-kesalahan itu tuh Pak. Betul, luar biasa. Saya yaudah dicampur aja, tapi tolong ngebisin pakai bahasa Turki. Jadi kalau saya dijelasinnya pakai bahasa Turki, saya sambil belajar jadinya. Bukan cuma kerja, walaupun kerja waktu itu bayarannya nggak seberapa pas awal-awal kan namanya anak baru itu Pak. Misalnya anak magang, dibayarnya saya nggak mikirin duitnya, saya mikirin pengalamannya. Akhirnya saya sambil kuliah bahasa, sambil nge-guide waktu itu Pak. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat di kelas bahasa, itu saya langsung praktekkan ngobrol dengan dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi hampir jadi kuliah bahasa itu 1 tahun, alhamdulillah saya lulus 8 bulan waktu itu. Jadi lebih cepat. Jadi pas mau ujian besar itu, teman-teman itu belajar Sat. Sebulan terakhir tuh belajar. Saya hamin 2 minggu masih nge-guide Sat. Justru jadi memang itu lagi belajar itu. Jadi teman-teman tuh bilang, kan saya karena pernah kuliah setahun di Indonesia kan jadi termasuk yang tua gitu tadi teman-teman, walaupun ada yang lebih tua lagi gitu. Bang, balik lo belajar nih mau ujian besar gitu. Kan namanya buyuk senar, mau ujian besar gitu, mau UAS. Bang, iya selalu. Ini lagi belajar gitu. Kalau saya sambil nge-guide sebenarnya. Dan jadi sampai hamin 2 minggu itu saya masih nge-guide. Jadi akhirnya seminggu sebelum ujian saya baru fokus belajar dan alhamdulillah justru saya termasuk yang lulus, alhamdulillah jadinya. Jadi sebenarnya pesannya itu kalau kamu mau untuk adik-adik ini, kalau kamu mau kuliah ke luar negeri harus pastiin kamu itu mau belajar tanpa dibimbing. Jadi kalau masih belajarnya masih mau dibimbing itu susah di saat untuk kuliah ke luar negeri. Kenapa? Karena di dunia kampus di Indonesia itu aja kadang dosen tuh ngajarnya seadanya. Kita harus belajar sendiri. Itu dengan bahasa Indonesia. Gimana dengan bahasa lain? Entah dari bahasa Inggris, dari bahasa Jerman, Cina, Jepang, dan lain-lain. Itu kita harus bisa mau lebih mandiri lagi belajarnya. Jadi kalau
kita kurang kesadarannya untuk belajar sendiri, mungkin agak lebih susah. Jadi harus menemukan cara belajar sendiri dan mau belajar sendiri, gitu mungkin. PR terbesar buat adik-adik itu pertama adalah mencari cara belajarnya, gitu ya, baik itu visual, ya, Baik visual yang auditori ataupun kinestetik. Dan Mas termasuk kinestetik berarti. iya, Sukanya belajar sambil tapi ada sedikit visualnya juga saya. ada visualnya Harus gitu ya. ngeliat gitu. Ya. Baik Mas, selanjutnya mungkin di sana ada masjid yang terkenal tuh ya Mas ya, Masjid Iya, Hagia Sophia ya Mas ya. iya, Hagia Sophia. Itu seperti apa Mas? Bisa digambarkan masjid itu realnya di sana seperti apa Mas? Pernah ke sana Mas? Pernah udah sering karena nge-guide. Udah berkali-kali Di sana. Gimana Mas? Hagia Sophia itu dulunya di zaman Bizantium itu adalah gereja, Sat. Gereja. Jadi awalnya gereja terbesar di dunia, gereja termegah dan bangunan termegah di dunia. Jadi Rasulullah pernah bersabda, akan ada salah satu dari kaumku di mana pemimpinnya atau jenderalnya adalah sebaik-baik jenderal, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel. Gitu. Jadi mimpi Rasulullah itu baru terjawab 600 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan posisinya itu kebetulan ada di Turki, gitu. Jadi dulu itu adalah gereja dan itu adalah pusat kegiatan orang Kristen gitu kan. Ya, jadi Al-Fatih itu adalah salah satu keturunan Utsmaniyah yang ditakdirkan dan dia mempercayai diri kalau dia bakal saya nih nanti. Gitu kan sama ayahnya sudah diajarkan Islam segala macam. Saya nih nanti yang harus menaklukkan. Jadi ditaklukkanlah Bizantium yang setelah 1.500 tahun berjaya itu oleh seorang jenderal yang bernama Sultan Al-Fatih di umur ke-21. Jadi ditaklukkan dan akhirnya pada saat Al-Fatih menaklukkan Bizantium, berubahlah statusnya menjadi masjid. Jadi dari gereja itu berubah jadi masjid dengan tidak banyaknya perubahan. Jadi kayak lukisan Bunda Maria, dewa-dewa mereka segala macam itu masih ada sampai sekarang. Masya Allah, masih ada ya belum? Masih ada saat kejadian. Nah, pada waktu itu penaklukannya itu di abad 15 tahun 1453. Nah, itu sempat jadi udah dari gereja berubah jadi masjid. Kenapa itu penting? Kalau menurut pandangan saya, gereja yang Hagia Sophia ini sebenarnya bukan cuma gedung. Itu adalah lambang kemenangan kita sebenarnya, Ustaz. Jadi sebelumnya itu di Bizantium itu kan ya negara kerajaan Kristen segala macam. Jadi sholat Jumat pertama itu ada di situ dan setelah jadi masjid itu kan langsung dibangun mimbar, dibangun apa untuk maksudnya atribut-atribut masjid gitu. Nah, setelah berapa ratus tahun jadi masjid, Islam itu mulai melemah lagi, Zat. Mulai melemah lagi, daerah kekuasaannya mulai menurun lagi dengan berjalannya sultan-sultan selanjutnya setelah Al-Fatih. Dan nyampailah di masa Mustafa Kemal Atatürk. Gitu. Nah, Mustafa Kemal Atatürk itu secara diplomasi ternyata merubah Hagia Sophia dari masjid menjadi museum itu tidak sah, kan? Kenapa? Begitu. Jadi kayak seenaknya dia, karena waktu itu beliau presiden, beliau juga bapak bangsa Turki. Jadi mungkin dulu kalau di Perang Dunia Kedua itu nggak ada Mustafa Kemal Atatürk, Turki itu sekarang nggak ada gitu. Jadi beliau lah salah satu jenderal yang menyelamatkan Turki gitu bisa dibilang, makanya sekarang jadi bapak bangsa kalau bagi Turki. Jadi bisa dibilang
beliau tuh menjadikan Hagia Sophia menjadi museum itu dengan seenaknya dia. Karena padahal waktu itu dengan segala buktinya, pertama dari kemenangan Islam untuk menaklukkan Bizantium, terus kedua Al-Fatih itu sudah membeli Hagia Sophia itu sudah ada bukti transaksinya dan sampai sekarang masih tersimpan bukti transaksinya itu. Makanya sebenarnya proses Hagia Sophia menjadi masjid, kembali lagi menjadi masjid, itu bukan baru-baru ini sebenarnya. Kalau Ustaz mau ngulik-ngulik di internet, itu prosesnya sudah hampir 10 tahun prosesnya. Karena itu kan dokumen-dokumen, itu kan dokumen-dokumen tua semua, gitu loh. Dan sebenarnya Hagia Sophia itu erat hubungannya dengan Al-Aqsa, gitu Ustaz. Jadi sebenarnya para petinggi-petinggi negara itu di PBB kalau Erdogan berhasil bikin Hagia Sophia jadi masjid, selanjutnya pasti Al-Aqsa nih. Amin. Gitu, Ustaz. Amin. Amin, insya Allah. Karena memang itu ini bener-bener sudutnya banget itu antara kejayaan Islam sama kejayaan Kristiani. Gitu. Jadi gambaran sedikit untuk Ustaz dan Ustaz di sana. Pas zaman Ataturk itu kan zaman sekularisme, Ustaz. Ya. Sekularisme gitu kan. Jadi masjid banyak ditutupin. Ya. Azan pakai bahasa Turki. Terus wanita-wanita itu dilarang pakai jilbab segala macam gitu. Jadi pernah ada cerita di Istanbul itu, kalau nggak salah, ya pokoknya di Istanbul, saya lupa lokasinya. Awal-awal azan itu harus pakai bahasa Turki. Itu ada yang protes, seorang kakek-kakek, itu langsung ditembak mati saat. Jadi memang hampir kayak ini ya, istilahnya apa sih kalau semaunya sendiri gitu Sat, kalau dalam kepemimpinan. Ya paham. Kayaknya Mas ini banget nih, apa namanya, kemampuan tour guide-nya muncul nih. Pengalaman tour guide-nya jadi kebiasaan Sat. Berhentinya nggak enak nih, udah ngalir ya sampai tahun-tahun hafal, Masya Allah gitu ya. Luar biasa, ini terbukti memang Mas memang suka berpetualang gitu ya. Cari pengalaman baru seperti itu, dan luar biasa memang. Kalau Bapak pernah baca juga, memang Turki itu jadi apa ya, dicari memang sejarawan banyak sejarah seperti dicari. Iya, karena kan kita menceritakan gedung-gedung tua, sejarahnya apa, ininya apa, gitu-gitu. Sejarah besar di sana. Iya, Masya Allah ya. Mungkin semoga Mas dilanjutin yang tadi sedikit lagi. Mau lanjutin sedikit lagi. Jadi di zaman Ataturk itu sekularisme itu berjaya, di mana mungkin kalau kita bahasanya kayak Islam KTP gitu, Sat. Jadi orang itu nggak wajib keluar dari Islam, tapi kamu tuh nggak harus ibadah, istilahnya gitu. Jadi ibadah itu kayak nggak wajib. Jadi kalau bisa dibilang sampai sekarang sekuler itu masih ada, masih banyak banget orang Turki yang sekuler. Saya juga pernah dapat teman sekamar Islam tapi dia nggak sholat. Sholatnya cuman sholat Jumat sama Idul Fitri gitu aja, sama Idul Adha udah. Jadi memang itu udah mendarah daging juga, karena memang Ataturk juga sempat berpengaruh di Turki sebagai bapak bangsa. Nah, setelah hampir 1 abad, akhirnya Hagia Sophia jadi museum gitu. Dan memang pariwisata Turki ini kan sangat besar, Sat. Malah saya pernah dengar info itu, pariwisata Turki itu bisa membayar hutang negara, Sat. Insya Allah, iya, karena memang sejarahnya itu mungkin ya menarik. Sejarahnya itu bukan cuma sejarah negara soalnya, sejarah antara kerajaan, dan itu sudah sebenarnya udah urusannya UNESCO itu, PBB punya, sudah dilindungi PBB gitu. Cuman ya gimana akhirnya Erdogan itu kan, semenjak Erdogan itu kan banyak perubahan yang terjadi. Islam udah mulai berjaya di
Turki, para hafiz-hafiz gitu segala macam udah mulai muncul, udah mulai berani gitu Zat. Karena dulu kan dilarang gitu. Iya. Nah, jadi Erdogan itu juga mengurus Hagia Sophia menjadi masjid itu nggak setahun, 2 tahun, itu hampir 10 tahun Zat. Sudah sempat ada cekcok dengan Rusia, Yunani dan lain-lain segala macam sampai yang terakhir kemarin. Nah, jadi Hagia Sophia ditaklukkan oleh Al-Fatih hari Jumat dari gereja jadi masjid. Nah, sekarang pas kemarin Erdogan itu juga meresmikan Hagia Sophia dari museum jadi masjid itu juga di hari Jumat. Jadi Allah. momennya sama persis tuh. Masya Allah. Sholat Jumat pertama dilakukan di Hagia Sophia setelah hampir 1 abad itu Ya. di hari Jumat. Gitu. Dan itu hari pertama. Jadi memang sengaja momennya disamakan. Semoga ini Gitu, cahaya baru dan buat itu kebangkitan Islam ya. iya, kebangkitan Islam lagi ini saat insya Allah Zat. Jadi Dan Mas memang juga- problematikanya itu kencang banget Iya. antara negara-negara ini, antara Rusia, terutama kayak Yunani, Perancis, Jerman dan lain-lain. Itu Ini banyak menarik banget Zat, problemnya. Kalau bahas sejarah itu luar biasa. Luar biasa memang Zat. Kalau dikit Turki ini. kaitkan sama Mas juga sebenarnya ke Turki juga hari Jumat. Maksudnya dapat kabar gembira untuk bisa kuliah di Turki juga hari Jumat. Gitu ya Mas ya. Ya, saya juga ada Zat. Ya benar. Semoga Mas juga menjadi orang besar nanti ya. Insya Allah, amin. Nanti Insya Allah, Zat. bisa mengembangkan Islam, terutama bisa memajukan Islam ya khususnya di Indonesia nanti ketika kembali Mas ya. Nah, Insya Allah Zat. jadi menarik nih ya. Mas di sana udah kuliah tinggal berapa tahun lagi berarti kalaupun lulus S1 di sana? Insya Allah kalau lancar, insya Allah 2 tahun lagi Zat. 2 tahun atau 3 tahun lagi. Nah, ini Saya kira-kira betah Zat di sini Zat. Insya Allah kalau lancar. amin, insya Allah dimudahkan ya Mas ya. Setelah kuliah Insya Allah. kira-kira mau kemana rencana nih Mas? Kalau setelah kuliah, saya sebenarnya nggak pengen banget start jadi engineer. Sebenarnya, saya ngambil teknik mesin itu pertama karena hobi. Salah satu hobi saya juga memang mungkin Pak Nurdin, Pak Rosat, Pak Sugeng udah pada tahu. Kalau memang hobi saya itu otomotif dari dulu. Iya. Gitu. Memang udah bisnis juga di otomotif. Makanya saya mau di kuliahnya di teknik mesin. Kalau untuk kedepannya saya mungkin antara 2 Zat. Pertama jadi kalau kuliah lagi, saya mau ambil kuliah bisnis. Saya nggak mau kuliah teknik lagi. Tapi mungkin kalau qadarullah nanti berubah, kita ikutin qadarullah dan orang tua Zat, insya Allah. Jadi lihat qadarullahnya nanti. Kalau tetap Zat. Karena itu kalau buat saya berdampak banget ridho orang tua itu. Walaupun jalannya sesusah apapun, kalau Abi Umi udah oke tuh menjalaninya tenang gitu Zat, rasanya. Betul. Walaupun susah. Itu pilihan pertama saya. Kalau kuliah lagi, saya mau ambil MBA mungkin, tapi mungkin antara Turki atau Jerman Zat, kalau memang diizinkan nanti oleh Allah dan ada rezekinya. Itu kalau kuliah lagi. Tapi kalau nggak kuliah lagi, mungkin saya mau bisnis ya Zat. Saya udah capek banget Abi kan PNS Zat. Jadi Abi itu udah pernah dilempar ke sini, udah pernah dilempar ke situ, pernah istilahnya berangkat gelap pulang gelap gitu Zat. Saya kayaknya udah capek nih. Jadi bisnismen gitu Lihat ya. Abi kayak Kuliah Jadi berbisnis. insya Allah saya Terus nikahnya kapan Mas? Dan mungkin insya Allah kenapa Zat? Nikahnya kapan? Wah itu mah bisa diselipin Zat kalau nikah. Diselipin. Jadi kalau udah ada calon, udah restu, ada rezeki langsung Zat. Gak pakai lama Zat. Apalagi kalau orang tua sudah ridho gitu ya Mas ya. Iya benar Zat. Iya, ada Itu penting kalau buat saya Zat. Luar biasa. Jadi mungkin 2 itu Zat kalau rencana besar saya setelah lulus dari sini. Antara bisnis di Indonesia, mungkin bisnisnya juga nggak jauh-jauh Zat. Kalau sesuai hobi, mungkin kalau nggak buka travel agent, jalan-jalan. Karena saya juga sekarang maksudnya sudah freelance sebagai tour guide kan, jadi sudah punya channel gitu Zat. Untuk membuka travel agent. Dan mungkin bisa kerjasama juga nanti. Alfida kan juga punya
Zat. Umroh itu, Zat. Iya, siap Ya kan? balik lagi. Ada umroh kita Sesuai dengan visi Alfida kan? Iya. Apa itu dengan alumni. Iya, alumni yang berbagi. Nah, itu pertama, mungkin kalau bisnis, mungkin kedua ya nggak jauh-jauh dari otomotif mungkin, Zat. Dan ketiga mungkin ya kuliner sesuai. Karena menurut saya kalau saya serak dengan sesuatu, walaupun susah, insya Allah saya jalanin, Zat. Kalau memang nyaman di hati gitu, Zat. Betul. Yang penting, Karena menurut saya kalau kita membahagiakan orang lain, istilahnya yang tidak sesuai dengan diri kita, buat apa kalau buat saya? betul. Mending sayanya dulu. Kalaupun susah, kalau saya senang, insya Allah saya jalanin gitu, Zat. Masya Allah. Ya, semoga Bener. cita-citanya dimudahkan sama Allah, ya. Ya Mas ya. Amin. Ya, balak. Tapi sebenarnya bisa Syukuran, dikait. Zat. Nanti kemampuan Gimana, Zat? mesin Mas gitu ya. Terus pengalaman Mas sebagai tour guide yang udah ikut kemana-mana. Artinya nanti bisa dikembangkan di Indonesia dari menghasilkan teknologi transportasi yang seperti apa yang efektif buat di Indonesia gitu. Karena Oh, Indonesia itu biasa. ya kan? Ya Allah. Dan itu Bener. juga. Bisa, Itu bisa jadi bisnis juga. Bisa jadi bisnis juga, Zat. karena di Bener. Indonesia kan negaranya kepulauan tuh ya. Dan banyak banget spot-spot wisata yang banyak banget yang bisa dieksplor seperti itu ya, seperti itu. Masih, Zat. Insya Allah, kalau Indonesia itu dalam wisata sebenarnya sangat kaya, Zat. Kaya Sangat kaya banget. Apalagi saya pernah di Sumbawa kan, Zat. Saya di Sumbawa juga jalan-jalan juga sebenarnya. Cuma itu belum nemu kerjaan yang cocok. Mungkin kalau di Sumbawa dapat kerjaan waktu itu mungkin di Sumbawa, Zat. Tapi karena di Sumbawa nggak dapat kerjaan gitu juga. Masya Allah. Di Gitu. Sumbawa juga saya udah sempat jalan-jalan sekitar Sumbawa. Sebenarnya potensi Indonesia itu untuk jadi negara wisata itu besar banget sih, Zat. Pertama, salah satu paradise Indonesia kan ada Bali. Walaupun Bali secara tempat memang udah extradition ya, Zat. Dia sudah sangat bebas. Itu memang jadi potensi sebenarnya. Terus kedua, tempat diving nomor 1 di dunia kan ada di Indonesia, Zat. Betul. Ada di Raja Ampat, ada di Bunaken, segala macam. Itu sebenarnya potensinya masih gede banget kalau di Indonesia itu. Nggak kalah lah dengan Hawaii, dengan Maldives, dengan segala macam. Gitu. Nggak kalah lah Indonesia. Sebenarnya potensinya gede banget, Zat. Berarti ya sekarang nih saatnya Mas di sana mencari pengalaman, mencari ilmu gitu ya Mas ya, mencari pengetahuan apapun gitu ya. Nanti suatu saat ketika sudah siap kembali ke Indonesia dan mengembangkan Indonesia, insya Allah seperti ini. Ya, kalau boleh diceritakan sedikit mungkin aktivitas tadi kan sudah disampaikan aktivitasnya tour guide dan sebagainya, gitu ya. Dari di sana selain kuliah, kemudian aktivitas tadi tour guide, ada nggak aktivitas yang lain misalnya apa gitu dakwah atau sosial seperti itu, Mas? Mungkin kalau untuk aktivitas kayak sekarang, Sat, kalau zaman sekarang kan lagi pandemi nih, Sat. Iya. Apa-apa di rumah, kuliah di rumah, kerjaan juga lagi nggak ada juga. Terus kita juga kalau ketemu teman-teman Liko dan lain kan mulai online. Tapi mungkin kalau sebelum-sebelumnya aktivitas saya ya selain kuliah dan kerja kan juga ada kayak organisasi PPI. Terus mungkin kalau acara-acara sosial dan dakwah itu juga saya masih berhubungan dengan teman-teman yang di Sumbawa. Jadi kita contoh kayak gempa di Lombok, di Sulawesi kemarin, itu alhamdulillah juga saya dan teman-teman di Sumbawa masih menjalankan. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa bantu banyak, karena yang sibuk kan pasti mereka gitu. Mungkin kalau untuk dakwah ya mungkin Liko itu masih jalan, kalau kemarin. Kalau sekarang kan karena pandemi jadi juga by online semua. Mungkin kalau setelah itu saya menjalani hobi aja sih, ngulik-ngulik. Jadi cari tempat wisata yang ntar kalau selesai pandemi mau didatengin kemana gitu, Sat. Jelajah satu-satu ya, Mas ya. Bikin planning itu aja sih, Sat. Ya, kalau untuk ke depannya. Ini terakhir mungkin Mas, nih Mas kan luar biasa gitu ya, alhamdulillah. Benar banget, Zat. Saya pengen lebih lama nih, asik. Kita habis itu ngobrol lagi ya, karena kita terbatas waktu. Siap. Hampir 1 jam. Apa namanya?
pesannya Mas nih ya, Mas kan alhamdulillah sekarang udah bisa berhasil kuliah di luar negeri gitu ya, kemudian treatment-treatment Mas yang udah dilakukan ternyata pengalamannya seperti itu. Nah, bagaimana nih pesan Mas untuk adik-adik nanti yang ingin kuliah ke luar negeri dan sukses seperti Mas ya. Terutama sih ya harapannya bisa membimbing mereka gitu kan, seperti itu. Oh, Ya, siap, Sat. Insya Allah. iya, Mas kan bentuk sama di Alfida nih seperti itu. Nah, gimana caranya biar mereka Mm-mm. agar mereka bisa seperti Mas gitu. Mungkin pesan saya untuk adik-adik yang nanti mau kuliah ke luar negeri, pertama mental, Sat. Siapkan mental. Mental ya. Eh, mental dan niat. Jadi memang jalan itu banyak banget, Sat. Jalan itu banyak banget. Dan Allah itu bukannya nggak ngasih sebenarnya. Mungkin Allah bakal ngasih, tapi caranya begini nih. Bukan cara begitu. Kayak saya kan memang udah pengen gitu. Jadi sampai ada rasa kayak nggak diterima kampus itu biasa gitu, Sat. Itu kan kalau orang nggak terbiasa kan bisa putus asa, bisa males, bisa ngambek, atau galau segala macam, Sat. Itu kan pertama dari mental, Sat. Kalau kita tuh harus punya mental berjuang sebenarnya. Dengan apapun kondisinya. Karena sebenarnya lulus SMA itu bukan selesai. Justru itu baru pintu awal kita menghadapi kehidupan yang sebenarnya kan. Dan kedua, kalau yang paling berimbas sama saya, ridho orang tua. Gitu kan. Kan perintah agama itu kan birrul walidain, berbakti sama orang tua. Berbakti dengan orang tua itu kan satu tingkat di bawah dengan menghambakan diri pada Allah. Jadi pertama itu menghambakan diri pada Allah, kedua berbakti pada orang tua. Kenapa berbakti pada orang tua itu penting? Karena berbakti pada orang tua itu perintah Allah. Gitu, Sat. Itu Baik, paling berimbas sama saya, dan itu sih harus mental pejuang, Sat. Karena banyak sekali jalan yang akan kita lalui untuk mencapai apa yang kita inginkan. Contoh kayak Isnain juga kan saya tahu sedikit. Isnain itu pengen keluar negeri dari tahun pertama. Cuman kedua nggak diterima, akhirnya dia mondok dulu, tahfiz dulu, akhirnya lewat jalur tahfiz dia berangkat juga akhirnya. Ya, ya. Sama. Berarti untuk bisa tadi pesannya kuatkan mental dan juga taat kepada orang tua. Tapi untuk bisa itu dua itu, ya kan, tidak semua itu bisa dengan mudah untuk bisa mencapai itu. Pastinya karena ada dasar-dasar bimbingan atau persiapan yang sudah dilakukan. Terutama Mas kan memang di Alfida sudah dibiasakan dengan ibadah-ibadah harian dan juga memang biasa ada materi-materi keagamaan, agama Islam yang luar biasa gitu ya, penguatan akidahnya, sehingga muncul tuh mental untuk tawakalnya gitu ya. Ketika jatuh nggak biasa, tenang ada Allah seperti itu. Kemudian ridho orang tua, cara saya belum bisa, ternyata cara Allah lah yang kemudian yang akan tercapai seperti itu. Nah, apalagi lewat orang tua jadinya. Lewat sama orang tua seperti itu. Ya mungkin juga ya memang amalan di Alfida kan memang banyak ya Mas, diantaranya juga baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran seperti itu Mas ya. Nah Mas, terus mungkin satu lagi, Sat. Ya silakan. Banyak, ini mindset saya juga ya kemarin. Saya sempat bermindset kayak gini. Tempat sekolah itu penting. Mindset saya dulu. Tapi ternyata yang lebih penting itu kita. Gitu, Sat. Kenapa orang sukses itu jarang yang berasal dari kota? Banyaknya dari kampung gitu istilahnya. Banyak dari orang luar Jakarta, dan orang Jakarta juga banyak gitu. Cuman sebenarnya yang menjadikan kita emas itu bukan tempat kita, tapi kita sendiri yang harus jadi emas. Jadi emas itu kan mau ditaruh di laut, mau ditaruh di pasir hitam, emasnya tetap emas. Mau dimanapun akan tetap jadi emas. Gitu. Tapi kalau memang udah kotoran, mau taruh dimanapun tetap kotoran. Jadi kita harus menjadikan diri kita emas dulu. Dimanapun tempatnya, di apapun cobaannya, kalau memang kita emas, kita akan tetap jadi emas. Jadi jangan terpengaruh sama tempat pendidikan yang bagus. Kan kadang
ambisiusnya anak baru lulus itu pengen pengennya PTN, pengennya ini, pengennya itu, gitu Sat. Sebenarnya percuma kalau kamu di PTN, kalau kamu nggak bisa mengembangkan diri. Justru lebih keren kalau kamu di tempat biasa, kamu bisa jadi emas. Gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan tempat, tapi teruslah menggali potensi diri. Gitu mungkin Sat, pesannya untuk adik-adik nanti. Yes. Dan Mas sudah menjadi Mas Sabit ya. Ya, insya Jadi ya, tapi tentunya memang emas itu kita untuk bisa menjadi emas itu tidak ujuk-ujuk kita menjadi emas itu. Yang pasti yang sugesti pendidikan agama itu karakter dari orang tua, proses itu yang luar biasa. Ketika lulus dari SMA itulah kita harus sudah siap ya berjuang dimanapun dan kapanpun gitu ya, dimanapun seperti itu. Nah, ini nih Mas, Bapak ingin denger nih bacaan dari Mas ya, bacaan Al-Quran nih. Terserah surat apa aja yang biasa Mas baca gitu di sana, atau bisa jadi di sana Mas biasa jadi imam di sono. Oh, baca surat apa saja bebas ya. Jadi mungkin kalau surat kesukaan saya ya, itu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu juga salah satu surat favorit abi saya Sat. Jadi jadi betapa kemudahan itu bisa datang dari mana aja, dan sebenarnya inti dari semua kehidupan itu kemudahan Sat. Kalau memang udah Allah memudahkan, orang tua memudahkan tuh semua lancar insya Allah. Dan saya alhamdulillah mengistiqomahkan diri sama seperti Abi juga. Jadi setiap sholat pasti ada surat Al-Insyirah. Gitu. Jadi mungkin saya baca surat itu aja Sat, surat favorit saya Sat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma bil Quran, Masya Allah ya. Semoga kita semua dimudahkan ya dalam aktivitas kita dan terutama dalam mencapai cita-cita kita ya Mas ya. Ya, baik sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah SWT, demikianlah perbincangan saya, obrolan saya bersama Mas Muhammad Thabit yang sekarang sedang berada di Turki, Mas ya. Ya, semoga apa-apa yang kita obrolkan, perbincangkan dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi, terutama buat adik-adik sahabat Al-Fida TV yang sedang belajar di rumah aja, sedang mencari tempat-tempat kuliah atau tempat sekolah ya. Kebetulan sekarang juga Al-Fida juga sedang membuka penerimaan murid baru seperti itu. Baik. Seperti itu Mas. Baik, mungkin itu saja Mas perbincangan kita kali ini ya. Kita ya perbincangan kita. Terima kasih banyak Mas atas obrolannya, ilmunya ya, terutama informasi tentang seperti Turki tadi. Wah, sejarah di Turki luar biasa. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di luar acara ini. Baik, kita tutup saja acara ini dengan membaca Alhamdulillah Alamin. Ya, dari saya satu khas acara ngobrol bareng alumni Al-Fida. Sekian, mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara ngobrol berikutnya. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Sukses dunia akhirat.